Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang gagalkan peredaran sabu 5 kg. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo erupsi 1.500 meter. Deklarasi pencanangan zona integritas menuju WBK WBBM 3 UPTD Kemenkumham di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg senilai 4 miliar rupiah. Satu dari dua pelaku pengedar sabu ditembak di bagian kedua betisnya karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Inilah kedua kurir narkoba jenis sabu saat diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua pelaku masing-masing berinisial MN 30 tahun serta rekannya JAS 29 tahun. Keduanya warga Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas melakukan tindakan tegas terukur di bagian kedua betis seorang pelaku berinisial MN yang melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Kedua pelaku ditangkap di jembatan flyover Tol Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari Selasa 23 Februari 2021. Dalam konferensi persnya kepada sejumlah wartawan, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Yemi Mandagi didampingi Wakapolresta AKBP Julianto P. Sirait serta Kasat Narkoba Kompol Ginanjar Fitriadi mengatakan, barang bukti yang diamankan berupa 5 kg sabu, 2 unit handphone serta tas ransel yang digunakan untuk membawa sabu. Awal kita dari TLS, kita dari Deli Serdang, kemudian kita lakukan pembuntutan. Nah, disitulah berhentinya di titik yang saya sebutkan tadi di bawah Tol Cemara. Pak, ini kurir sama pembeli atau seperti apa ya Pak? Ini masih kategori kurir, karena ada bandarnya ya. Namun bandarnya belum bisa kita amankan sebenarnya. Pak, rencananya dipasarkan di mana ini Pak? Ya Medan dan sekitarnya. Diambilnya dan Tanjung Balai. Termasuk Deli Serdang Pak? Pak, keduanya apa ada sindikat Pak? Ada yang mengendalikan, tapi masih kita dalami, makanya kita belum bisa sampaikan secara terbuka karena kita lagi pengembangan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan ini jaringan internasional atau gimana Pak? Ya bisa saja, karena barang ini pun kan berasal dari luar negeri juga. Ini nanti kita dalami, kita juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Narkoba untuk pengembangannya. Terhadap kedua pelaku dikenakan pasal berapa Pak? Untuk kedua pelaku pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Upaya 10 juta per kilo. 1 juta? 10 Per kilo 10 juta. Per orang itu Pak? Ya. Iya. Kedua pelaku merupakan kurir yang mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah per kilogramnya. Sabu tersebut dibawa dari Tanjung Balai. Pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut guna mengungkap bandar sabu. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman dipidana mati atau seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, misteri pembunuhan dua wanita, salah seorang diantaranya pegawai honorer Polres Pelabuhan Belawan terungkap. Pelaku merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan. Kasus pembunuhan dua wanita yang jasadnya ditemukan di Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai pada Senin lalu berhasil diungkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka merupakan anggota kepolisian berinisial Aibda RS. Oknum polisi ini ditangkap di kawasan Marelan pada Rabu malam. Kasubdit Penmas Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan Kamis siang membenarkan penangkapan oknum polisi diduga sebagai pelaku pembunuhan dua wanita yang jasadnya ditemukan di Jalan Budi Kemasyarakatan Medan dan di Jalan Simpang Pekan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Dari hasil keterangan, pelaku nekat menghabisi kedua korban karena sakit hati kepada salah seorang korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan penyidik masih menggali keterangan dari tersangka. Diduga pelaku menghabisi jasad korban di kawasan Belawan pada Minggu malam. Jasad kedua korban kemudian dibuang ke jalan untuk menghilangkan jejak. Kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Perihal kasusnya, dia adalah pelaku kasus pembunuhan 2 wanita, yang satu di Gelugur, satu lagi yang ditemukan di Serdang Badagai. Jadi pasal yang kita persangkakan kepada beliau itu adalah pasal 338. Motif sementara, Pak? Motif sementara karena sakit hati. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan. Sudah kita amankan. Sebelum diberitakan, kedua korban inisial AC dan RP ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa dan mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya. Korban RP yang merupakan pegawai honorer di Polres Pelabuhan Belawan yang mengenal dekat dengan pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, terdakwa pencabulan anak kandung berinisial JW tidak hadir dalam sidang pembacaan vonis atau putusan pada Kamis sore. Walau tidak dihadiri oleh terdakwa, majelis hakim tetap membacakan putusan sesuai dengan aturan persidangan yang berlaku dan memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Walau sempat molor selama 2 jam lebih, sidang pembacaan vonis kasus ayah cabul terhadap anak kandungnya dibuka untuk umum oleh majelis hakim pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di awal sidang, majelis hakim mempertanyakan kepada jaksa penuntut umum perihal upaya menghadirkan terdakwa di persidangan, walau sudah diberikan kesempatan dengan menunda sidang selama beberapa hari. Selanjutnya, majelis hakim juga mengeluarkan penasihat hukum terdakwa karena status penasihat hukum di dalam persidangan hanya sebagai pendamping bukan mewakili terdakwa. Dalam pembacaan amar putusannya tersebut, majelis hakim yang diketuai Febriani ini menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada terdakwa JW karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul oleh orang tua terhadap anaknya sebagaimana dakwaan alternatif 1. Selain itu, majelis hakim juga memberikan denda senilai 500 juta rupiah subsidi penjara kurungan selama 2 bulan. Ibu kandung korban Happy mengaku vonis yang dibacakan tidak sesuai harapan keluarga korban. Namun pihaknya berharap saat penahanan terdakwa nantinya pihak kejaksaan tidak menutup-nutupi dan memberitakan di mana terdakwa nantinya ditahan. Putusannya kan gak sesuai harapan. Jujur ya, kami mau pas penahanan itu ditangkapnya itu jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau bisa langsung dimediakan bahwasan si Johan ini ditangkap, dikurung di mana. Itu yang kami mau. Sementara menurut Hakim Juru Bicara Pengadilan Negeri Serampa, Ferdian Permadi mempersilakan kepada pihak-pihak yang merasa tidak terima dengan vonis yang dibacakan majelis hakim untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Terkait ditanya kapan akan dilakukan eksekusi, mempersilakan untuk dipertanyakan kepada jaksa selaku eksekutor. Masa tuntutan sudah dipertimbangkan dengan majelis hakim, termuat lengkap dalam putusan dan sudah dibacakan secara lengkap tadi pada agenda pembacaan putusan. Jadi dalam hal ini oleh karena kepentingan korban terwakili oleh penuntut umum, apakah sikapnya ingin mengajukan upaya hukum dalam hal menyatakan tidak terima, ya dipersilakan saja. Berapa lama tenggat waktu untuk menahan? Oh iya, kalau terkait tahanan kotanya sebagaimana sudah diterangkan dalam persidangan yang lalu itu hitungannya masih sampai dengan 4 Maret 2021. Tapi oleh karena hari ini sudah pembacaan putusan, maka terkait mengenai kapan perkaranya berkekuatan hukum, kapan dapat dilaksanakan eksekusi, nanti silakan ditanyakan kepada jaksa selaku eksekutornya. Sidang pembacaan vonis ini sendiri berlangsung dengan tertib dan aman.
Atas putusan majelis hakim tersebut, jaksa penuntut umum memilih untuk memikirkan terlebih dahulu dan memberikan kesempatan selama seminggu. Sebelumnya dalam persidangan beberapa pekan yang lalu, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 9 tahun penjara kepada terdakwa. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo erupsi 1.500 meter. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan ketinggian 1.500 meter. Selain itu, Gunung api Sinabung juga mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncur sejauh 2.000 meter. Gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi dengan tinggi kolom abu vulkanik 1.500 meter. Kamis 25 Februari 2021, sekira pukul 10.08 waktu Indonesia Barat, kolom abu teramati warna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah timur tenggara. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 66 mm dengan durasi selama 3 menit 11 detik. Selain itu, Gunung api Sinabung juga mengeluarkan awan panas guguran sekira pukul 5.06 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur mencapai 2.000 meter menuju ke arah selatan dengan amplitudo 120 mm durasi 197 detik. Menurut pengamat Gunung api Sinabung, aktivitas Gunung api Sinabung masih sangat tinggi. Kemungkinan masih terus berpotensi erupsi dan awan panas guguran. Untuk hari ini dari pukul 00 sampai sekarang sudah terjadi 1 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 2000 meter ke arah selatan. Dan untuk tadi pagi terjadi erupsi dengan tinggi kolom 1.500 meter dan untuk arah angin ke arah timur tenggara. Bang, untuk kubah lava Gunung api Sinabung saat ini seperti untuk kubah lava yang terakhir kita hitung estimasi sekitar 4 juta meter kubik. Untuk potensi akan jatuh itu seperti untuk potensi akan jatuh pasti tinggi, jadi himbauan untuk warga untuk menjauhi zona merah Gunung Sinabung. Dan juga apabila terjadi hujan abu untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Dan apabila melihat visual untuk hujan lebat di sekitaran Gunung Sinabung, warga untuk berhati-hati beraktivitas di bantaran sungai yang berada di sekitaran Sinabung. Kepada masyarakat diimbau untuk tidak memasuki zona merah seputaran Gunung api Sinabung dalam radius 3 km, pada sektor selatan timur dengan radius 5 km, serta pada sektor timur utara dengan radius 4 km. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, pembukaan seksi 1 ruas tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia hingga saat ini belum dapat dibuka. Hal ini masih harus menunggu penetapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembukaan seksi 1 tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia masih harus menunggu penetapan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fungsional seksi 1 tol Helvetia Marelan Tanjung Mulia dilakukan atas dasar keputusan Menteri PUPR tentang penetapan pengoperasian jalan tol Medan Binjai segmen Marelan Helvetia. Direktur Proyek PT Hutama Karya Hestu Budi Husodo mengatakan seksi 1 tol Medan Binjai sebenarnya sudah dapat difungsikan karena telah rampung secara konstruksi. Selain itu, jalur tol sepanjang 4,2 km yang terhubung langsung dengan ruas tol Belawan Tanjung Morawa, Bandara Internasional Kuala Namu, dan tol Medan Tebing Tinggi ini sudah memiliki sertifikat uji layak fungsi atau ULF. Jadi Marelan sampai ke Tanjung Mulia itu secara konstruksi kita sudah selesai. Kemudian untuk satu jalan tol mau dibuka itu harus ada suatu uji layak fungsi. Dan uji layak fungsi sudah dilakukan
dan kami sudah mendapatkan sertifikat layak operasi dari Dirjen Bina Marga. Nah, jadi secara konstruksi maupun secara administratif sebetulnya Marelan sampai Tanjung Mulia ini sudah siap untuk dioperasikan. Namun harus menunggu satu lagi keputusan dari Menteri PUPR untuk pengoperasian jalan tol tersebut, yang ini menyangkut tarif jalan tersebut untuk digunakan. Nah, saya kira itu masalahnya, dan kita masih sama-sama menunggu keputusan Menteri PUPR itu untuk dapat dioperasikan ruas Marelan sampai ke Tanjung Mulia. Mudah-mudahan tidak lama lagi, karena kami juga tahu bahwa ruas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang akan dari BJ mau ke arah ke Tebing, mau ke arah Kuala Namu ataupun ke Belawan. Saya kira itu. Sebelumnya, Seksi 1 ruas tol Medan Binjai yang menghubungkan Helvetia, Marelan, dan Tanjung Mulia sempat difungsikan selama libur Natal dan Tahun Baru mulai 23 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, pasca batal mengikuti pertandingan pramusim, PSMS tetap menggelar latihan rutin. Walau kecewa, klub kebanggaan anak Medan ini konsisten berlatih dan fokus pada persiapan kompetisi Liga 2. Setelah mendapat kabar pembatalan untuk ikut dalam pertandingan pramusim atau Piala Menpora, manajemen PSMS langsung mengumpulkan para pemain yang sebelumnya disiapkan di markas PSMS di Jalan Kebun Bunga Medan. Dalam pertemuan tersebut, PSMS dan para pemain tetap bersepakat untuk melanjutkan latihan yang selama ini dijadwalkan seminggu 3 kali. Sebagaimana disampaikan Ansyari Lubis, pelatih yang disiapkan PSMS untuk pramusim tidak menapik rasa kecewa yang dialami oleh para pemain, di mana selama ini kompetisi berhenti dan pramusim memberi angin segar namun batal untuk diikuti. Ya, yang pasti awalnya kecewa itu pasti, itu manusiawi lah, karena harapan itu ada untuk yang tadinya sepak bola itu mati, tiba-tiba ada harapan. Ya, buat pemain itu satu harapan yang akan mereka tampilkan lah nantinya gitu. Tapi dengan kejadian seperti ini, mereka kecewa, tapi itu manusiawi, saya kira nggak ada masalah. Dan kita juga udah komunikasi dengan pemain, mereka tetap semangat, karena apapun itu, ini kan cuman pramusim, dan lebih bagus lagi kita tidak ikut, artinya persiapan kita juga lebih panjang dan lebih matang. Jadi latihan rutin yang kita garap sebelumnya seminggu 3 kali tetap lanjut nih Pak? Tetap lanjut, itu arahan dari manajemen, kita tetap berlatih dan pemain juga nggak ada masalah, dan mereka juga tetap antusias karena ada yang dituju, karena di bulan 6 katanya ada liga, artinya itu yang jadi tujuan mereka untuk mau berlatih Senin, Rabu, Jumat gitu. Sebelumnya PSMS dan Sriwijaya diundang dalam pertandingan pramusim yang akan digelar Maret hingga April ini. Namun banyaknya surat keberatan yang dilayangkan ke PT LIB dan PSSI membuat kedua klub Liga 2 tersebut batal diikutkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarena TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Simalungun melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kegiatan ini merupakan komitmen pelayanan Kemenkumham kepada masyarakat.
3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, diantaranya Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Pematang Siantar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A dan Lapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar, melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Kamis 25 Februari 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di ruangan pertemuan Kantor Imigrasi Pematang Siantar dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut Anggiat Napitupulo, dan Dim 0207 Letkol Infanteri Roli Souhoka, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Abiyadi Siregar, dan perwakilan instansi terkait. Deklarasi dimulai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Kalapas Narkotika Kelas 2A Pematang Siantar E. Prayarmanik dan penandatanganan fakta integritas oleh para pejabat di 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang disaksikan oleh Bupati Simalungun dan tamu undangan lainnya. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut Anggiat Napitupulo mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen pelayanan Kemenkumham di Simalungun, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, serta menandakan komitmen bersama dengan pemerintah daerah untuk turut serta membangun kesejahteraan dan keamanan. Telah menyaksikan ada 3 unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Simalungun, yaitu Lapas Narkotika dan Lapas Pematang Siantar serta Kantor Imigrasi Pematang Siantar melakukan janji kinerja yang merupakan komitmen pelayanan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah ini kepada masyarakat di Simalungun dan Pematang Siantar, terutama dalam memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari keimigrasian maupun dari pemasyarakatan, serta menandakan komitmen kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, kami turut serta membangun kesejahteraan dan keamanan di wilayah. Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi 3 unit pelaksana teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang ikut melaksanakan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas. Melalui kegiatan ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Tadi kita lihat sama-sama menandatangani, tapi saya yakin sekalipun itu belum tanda tangan, mereka sudah memberikan yang terbaik buat pelayanan di negara. Saya pernah juga mengurus paspor tempat itu. Ya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kabupaten Simalungun menjadi salah satu tempat latihan integrasi dan kemitraan Taruna-Ureda Nusantara 41 tahun 2021. Kegiatan ini akan diikuti 902 taruna-taruni dari Akmil, Akpol, dan IPDN yang akan dimulai pada 29 Maret hingga 30 April 2021. Rapat pleno latihan integrasi dan kemitraan Taruna-Ureda atau Latsitar dan Nusantara 41 tahun 2021 dibuka oleh Komandan Jenderal Akademi Tentara Nasional Indonesia Marsda TNI Tamsil Gustari Malik di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sumatera Utara. Dalam acara tersebut diikuti oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, termasuk Bupati Simalungun JR Saragi. Dalam sambutannya, Gubernur Edi Rahmayadi menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan Latsitar dan Nusantara yang ke-41 yang akan digelar di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Simalungun. Gubernur Sumatera Utara meminta agar kabupaten dan kota yang termasuk dalam latihan ini dapat memberikan kesan yang baik sebagai tuan rumah. Sementara itu, Danjen Akademi TNI Marsda TNI Tamsil Gustari menyampaikan harapan atas rencana pelaksanaan kegiatan ini karena kondisi pandemi COVID-19 hingga kini belum dapat dipastikan bagaimana perkembangannya. Selama kegiatan ini, para peserta latihan taruna-taruni akan melaksanakan kegiatan fisik dan non-fisik. Sasaran kegiatan fisik berupa pengerasan badan jalan dan rehab rumah tidak layak huni. Sementara untuk sasaran non-fisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, penyuluhan pertanian, dan penyuluhan bahaya narkoba. Bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan sinyal persetujuan dan siap mendukung tentang rencana kegiatan tersebut.
Kepada Bapak Gubernur, perlu kami laporkan bahwa rencana Lasitarda Keempat 1 dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan yang akan kita mulai 29 Maret sampai dengan 24 April 2021 yang diikuti oleh Taruna Akademi Angkatan tingkat 4 dan Akademi Kepolisian serta Praja IPDN dan mahasiswa tingkat akhir sejumlah total 902 orang yang terdiri dari Taruna Akademi Militer 227 orang, Akademi Angkatan Udara 91 orang, Akademi Angkatan Laut 100 orang, Akpol 283 orang dan IPD 100 orang serta mahasiswa daerah Sumatera Utara 100 orang. Adapun daerah sasaran yang direncanakan dan ini sudah kita survei 2-3 kali dan sudah kita koordinasikan meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Begadai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, dan Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya, jika perkembangan COVID-19 masih tinggi, latihan fisik akan dilakukan alternatif, yakni di wilayah serta kampus masing-masing. Sementara untuk latihan non-fisik akan dilangsungkan secara virtual. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.